Jurnal umum. Pengertian jurnal umum adalah mencatat semua transaksi keuangan yang muncul dari transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Secara etimologi, yaitu yang artinya digunakan secara kronologis sesuai dengan kelompok akun dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Jadi pengertian jurnal umum secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua yang terjadi dalam pengelolaan keuangan, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Buku besar dapat memberikan informasi saldo ataupun nilai transaksi untuk setiap kode perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Buku besar yang berisi perkiraan mengenai pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal dalam perusahaan, dalam pengertian lain, merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan. Disebut karena adanya transaksi keuangan. Jumlah perkiraan buku besar yang dibutuhkan oleh perusahaan yang meliputi jenis kegiatan keuangan perusahaan. Informasi yang diperlukan perusahaan disebut juga dengan pencatatan buku besar. Neraca saldo. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis. Dalam neraca saldo adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan setiap organisasi yang terdaftar di kolom dengan judul bebas dan jumlah kredit terdaftar di kolom lain dengan judul. Ini harus dilakukan laporan keuangan. Ini merupakan laporan internal yang berguna dalam sistem akuntansi dan pembukuan manual. Jika saldo dan neraca tidak seimbang, jurnal dan penyebab perbedaannya adalah secara kredit atau sebaliknya transportasi digit dalam jumlah saat memposting atau menyiapkan suatu percobaan dalam neraca saldo tersebut. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba. Laporan laba rugi dapat dibuat pada periode 1 bulan 1 tahun berdasarkan konsep perbandingan yang dibuat, juga konsep pengaitan atau perbedaan antara pendapatan dan beban yang terkait. Konsep ini diterapkan dengan memadankan beban dan pendapatan yang didasarkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Selain itu, pada laporan laba rugi juga disajikan tentang perbandingan antara pendapatan dengan beban perusahaan. Artinya, laba terjadi jika pendapatan perusahaan tersebut lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Sebaiknya, jika beban perusahaan lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan rugi. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas secara sederhana diartikan sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan yang bersangkutan berdasarkan prinsip yang lebih. Anda akan menemukan laporan perubahan modal. Perkiraan modal pemegang saham selama periode akuntansi terdiri dari laba atau rugi bersih. Akuntansi yang dapat menambah atau mengurangi modal membayarkan dividen kepada pemegang saham. Keuntungan dan kerugian diakui langsung dalam ekuitas. Dalam ekuitas ini merupakan saldo pada awal laporan sebagaimana cermin dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya yang diperbaiki pada periode berjalan. Karena perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara representatif, penyelesaian diperlukan dalam cadangan pemegang saham pada awal periode harus disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan modal sebagai penyelesaian efek. Ini merupakan ekuitas yang dapat dibuktikan kepada pemegang saham. Modal saham lebih lanjut sama tersebut harus diutamakan dalam melakukan perubahan modal, sedangkan penukaran harus dikeluarkan dari laporan tersebut. Neraca saldo.
Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis. Dalam neraca saldo adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan setiap organisasi yang terdaftar di kolom dengan judul bebas dan jumlah kredit terdaftar di kolom lain dengan judul. Ini harus dilakukan. Laporan keuangan ini merupakan laporan internal yang berguna dalam sistem akuntansi dan pembukuan manual. Jika saldo dan neraca tidak seimbang, jurnal dan penyebab perbedaannya adalah secara kredit atau sebaliknya transaksi digit dalam jumlah saat memposting atau menyiapkan suatu percobaan dalam neraca saldo tersebut.